warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Ibu doakan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama KKG PAI Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Beriman, berilmu, berakhlak dan berbudaya. Anak-anak, perkenalkan ibu bernama Nur Laila, bertugas di SD Negeri Argapura Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Anak-anak, ibu tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kalian agar kalian semua mematuhi protokol kesehatan. Anak, sekarang sebelum kita belajar, ibu ingatkan kalian agar kita selalu berdoa terlebih dahulu. Ayo kita baca sama doanya ya. Ikuti ibu ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga kita menerima ilmu, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya Nana ya. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, kita harus literasi terlebih dahulu. Nah, hari ini yang akan kalian baca yaitu surat Al-Falaq, yang artinya waktu subuh, yang diturunkannya di Mekah dan terdiri dari 5 ayat. Ayo kalian semua ikuti ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah ya, kalian sudah membaca surat Al-Falaq. Shadaqallahul azim. Anak-anak, hari ini ibu akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul, dan subtema kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Ini adalah pelajaran kelas 4 ya anak-anakku ya. Namun sebelumnya ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi setelah kalian melihat video ini, mendengarkan video ini, ibu harapkan kalian satu, siswa dapat menulis cerita keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua, siswa dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam dengan baik dan benar. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa dapat menyebutkan 3 sifat Nabi Zulkifli yang perlu kita teladani. Itulah tujuan yang ingin ibu capai setelah pelajaran ini selesai. Anak-anak, ayo
Sebelum kita belajar, kita bersolawat dulu. Semangat ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, faktafat minhul buduru, misla husnik ma ra'aina, khattu ya wajah sururi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa goli, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal hafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Alhamdulillah kalian semua sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah anak-anak, hari ini kan kita mau belajar tentang keteladanannya Nabi Zulkifli, bukan? Nah sebelum itu kalian harus tahu dulu jumlah Nabi dan Rasul yang perlu kita ketahui. Nah anak-anak, jumlah Nabi dan Rasul yang perlu kita imani berjumlah 25. Yuk kita ngadomkan yuk. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, itu adalah nama-nama nabi yang perlu kita imani dan yang perlu kita yakini. Nah, kalau Nabi Zulkifli yang keberapa? Nabi Zulkifli adalah yang ke-16. Nanti di rumah dihafalin ya sayang ya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu mau cerita kan tentang Nabi Zulkifli. Zulkifli artinya adalah sanggup. Nama aslinya Bashar, namun berubah menjadi Zulkifli sejak ia menyanggupi untuk bersabar, berpuasa di siang hari, lalu beribadah kepada Allah di malam hari. Itulah arti daripada Zulkifli. Nah, Ibu lanjutin nih ceritanya nih. Dengarkan baik-baik ya. Kalian dengarkan dan boleh kalian catat di buku. Ya, pinter. Kenapa dipanggil Zulkifli? Zulkifli atau nama aslinya Bashar adalah salah seorang putra Ayub. Suatu ketika Raja Israel di Syam, Damaskus, bernama Ilyasa. Ilyasa ini nabi ya sayang ya. Nah, ketika itu jadi raja, sudah berusia lanjut. Ia sudah tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan dengan baik. Lalu, sang raja mengumpulkan rakyatnya untuk mengangkat raja baru sebagai pengganti dirinya. Raja baru itu harus sanggup melaksanakan 3 syarat selama hidupnya, yaitu sanggup berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari,
dan sanggup menahan marah. Tidak seorang pun sanggup menjalankan syarat-syarat tersebut. Ternyata hanya Basyar yang sanggup melaksanakan ketiga syarat tersebut. Itulah sebabnya Basyar dipanggil Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup memegang janji. Lanjutin ya anaknya ya ceritanya ya. Nih, bagaimanakah ibadahnya Zulkifli? Zulkifli telah terbiasa menjalankan ibadah seperti itu sebelum dan sesudah menjadi raja. Zulkifli kemudian menjadi raja Bani Israel dan rajin beribadah serta ahli dalam memberi hukum. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ayo kita dengarkan lagi, lanjutkan ceritanya nih. Ibu mau melanjutkan. Suatu ketika Zulkifli hendak beristirahat. Setan dengan wujud seorang kakek datang ke dalam istana. Setan itu berpura-pura menjadi tamu dan ingin memancing kemarahan Zulkifli. Sekalipun setan masuk dengan cara memaksa, Zulkifli tetap bersabar dan menerimanya dengan sabar. Setan mengadu kepada Zulkifli tentang kekejaman orang lain terhadap dirinya. Namun, Zulkifli menyuruh untuk datang besok malam ketika kedua belah pihak sudah merasa siap untuk bertemu. Namun, setan mengingkarinya dan malah datang pagi hari. Keesokan harinya, si kakek datang dan mengadu seperti pada malam sebelumnya. Maka Zulkifli menyuruhnya untuk datang pada malam hari saja. Si kakek berjanji pada Zulkifli untuk datang pada malam hari. Namun ia tetap mengingkarinya dia ya. Jadi setan itu mengingkarinya. Pada hari ketiga, kakek itu datang lagi. Tapi pada saat itu ia menyelinap menembus pintu dan menampakkan dirinya kepada Zulkifli dalam wujud setan asli. Setan akhirnya gagal memperdayakan Zulkifli yang tetap berpegang teguh pada janjinya untuk tidak marah. Karena keistimewaan Zulkifli tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya sebagai nabi. Masih lanjut tuh anak-anak ceritanya nih, yaitu peperangan pada masa Nabi Zulkifli. Pada suatu hari, Raja Zulkifli akan memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Raja pun menyuruh rakyatnya berperang atas nama Allah. Namun rakyatnya membantah, "Hai Raja, kami takut berperang karena kami ingin hidup di dunia. Jika engkau meminta kepada Allah untuk menjamin hidup kami, maka barulah kami akan pergi berperang." Mendengar permintaan rakyat itu, Raja Zulkifli tetap sabar dan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, saya telah menyampaikan perintah-Mu dan menyuruh rakyatku berperang. Tapi mereka punya permintaan." Allah kemudian berfirman, "Hai Zulkifli, aku telah mengetahui permintaan mereka dan aku juga mendengar doamu, dan semua itu aku kabulkan." Allah pun mengabulkan doa Zulkifli yang selalu bersabar dalam menghadapi segala persoalan. Akhirnya Raja Zulkifli dikenal sebagai orang yang selalu memegang janji. Pesan kisah, Allah pasti akan menolong kepada orang yang selalu sabar. Ya anak-anakku, sekarang coba kalian perhatikan di depan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullum
minas sabirin. Kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran, Surat Al-Anbiya, ayat 85 sampai dengan 86. Anak-anak, sekarang nih ada kegiatan. Insya Allah kalian semua pasti bisa. Ya, kalian semua coba dituliskan kisah kesabaran Nabi Zulkifli yang tadi baru Ibu ceritakan tuh, ya. Kalian tulis di kertas folio, ya, bergaris tuh, atau di buku. Nanti hasilnya, ya, kalian baca di depan orang tua kalian. Kalau sudah kalian menulis kisah kesabarannya Nabi Zulkifli, ya anak-anak ya. Dan setelah itu nanti kalian kembali kasihkan ke atau dikumpulkan ke guru agamanya masing-masing. Ya anak-anakku, jadi ingat tuh kegiatannya, yaitu pertama ingat kalian menulis kembali yang Ibu tadi ceritakan tentang kisah kesabarannya Nabi Zulkifli. Lalu kalian setelah selesai kalian baca di depan orang tua atau di depan teman, ya anak-anakku. Nah sekarang ayo kita tetap semangat. Kita bersolawat badar sebagai berikut. Ya anak-anakku ya. Yuk semuanya ikuti Ibu ya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairuda. Ya anak-anak ya, nanti di rumah apalinya itu sholawat badar namanya. Nah sekarang anak-anakku sekalian, ayo kalian berlatih. Ini ada 4 soal. Silahkan kalian salin di buku kalian. Lalu nanti kalian isi ya anak-anak. Nih sekarang perintahnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas. Pertanyaan yang pertama. Apa buktinya kalian cinta kepada Nabi dan Rasul? Coba jelaskan. Yang kedua, mengapa disebut dengan nama Zulkifli? Kepada Nabi Zulkifli alaihissalam. Jelaskan. Tadi sudah ada kan di atas ya? Dan sudah Ibu ceritakan. Yang ketiga, apa yang dapat diteladani dari Nabi Zulkifli alaihissalam? Jelaskan. Dan yang terakhir yaitu orang yang beriman selalu mendapat ujian Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu pernah mengalaminya? Coba jelaskan ya anak-anakku. Anak-anak, kalian semua tadi ya telah mendengarkan cerita kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, dapat kalian ambil itu ada 3 sifat yang perlu kalian teladani. Ya, yang pertama yaitu sabar. Nabi Zulkifli adalah seorang yang sabar. Jadi Ibu minta kalian, bisakah kalian menjadi orang yang sabar? Seperti Nabi Zulkifli. Jadi setelah kalian mendengarkan ceritanya, kalian harus bisa ya mengambil contohnya, meneladaninya dan kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi pertama tadi contohnya apa? Yaitu Nabi Zulkifli adalah seorang yang sabar. Ya.
Tuh, ada di dalam Al-Quran kan surat Al-Anbiya. Dan yang kedua, Nabi Zulkifli adalah rajin beribadah. Ayo, kalian semua, ada nggak yang tidak sholat? Kalau masih sholatnya bolong-bolong, ya, tolong sekarang lengkapi, ya, lengkapi sholatnya. Jadi Nabi Zulkifli adalah orang yang rajin beribadah. Kalian harus bisa menjadi anak yang rajin beribadah. Dan yang ketiga, sifat yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli dan perlu kita imani, yaitu menepati janji. Itulah pelajaran hari ini yang perlu kalian ambil, ya anak-anakku. Dan ibu minta maaf apabila selama ibu bercerita, ibu menyampaikan materi ini banyak kesalahannya. Dan semoga kalian juga mau memaafkan ibu. Kita tutup ya dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.